anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 di semester 2 untuk materi perhitungan HPP pada produk grafika dengan Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Oke, kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan HPP, siswa dapat menghitung HPP, siswa dapat melakukan penghitungan HPP pada produk grafika di masing-masing kelompok. Untuk pengertian HPP ada dua berdasarkan menurut Hansen dan Mowen, yaitu harga pokok produksi adalah total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dan yang kedua, menurut Mulyadi, harga pokok produksi dalam pembentukan produk terdapat dua kelompok biaya, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Penggolongan dana berdasarkan fungsi pokok dari kegiatan perusahaan. Biaya digolongkan atas ada 4. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi dan umum, dan yang keempat adalah biaya keuangan. Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Sedangkan biaya pemasaran yaitu biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya administrasi dan umum yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Sedangkan biaya keuangan adalah semua yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, misalnya biaya bunga. Baik, penggolongan biaya yang kedua berdasarkan tendensi perubahannya terhadap kegiatan atau volume biaya. Digolongkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap karakteristiknya biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya satuan akan berubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Dan semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi biaya satuannya. Sedangkan untuk biaya variabel, karakteristiknya, biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara sebanding dengan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel dan sebaliknya. Pada biaya variabel, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Nah, itu adalah penggolongan biaya. Sekarang kita akan masuk ke biaya produksi. Biaya produksi menurut Supriyono adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Secara garis besar, biaya produksi ini dapat digolongkan ke dalam 3 biaya. Ya, yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan terakhir adalah biaya overhead pabrik. Di sini termasuk adalah biaya listrik ya untuk biaya overhead. Nah, setelah mengenal biaya produksi, maka kita masuk ke HPP atau harga pokok produksi. Merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi untuk siap dipasarkan. Faktor apa saja yang mempengaruhi harga pokok produksi? Ini yang diambil contohnya adalah
faktor untuk HPP pada usaha percetakan buku ya. Yang pertama, HPP dapat dikatakan efisiensi jika harga yang ditawarkan perusahaan percetakan terhadap order cukup kompetitif dengan kualitas cetak yang terjamin baik. Yang kedua, faktor penetapan harga sesuai dengan kualitas mutu cetak sehingga harga dapat bersaing. Yang ketiga, ketepatan jadwal produksi. Penetapan harga dianggap bijaksana dan tepat jika jadwal produksi dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan yang keempat pastinya adalah kelancaran waktu penyerahan atau pengiriman barang. Oke. Unsur-unsur dari harga pokok produksi atau HPP ada 3 ya. Unsur-unsur dari harga pokok produksi ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan ketiga adalah biaya overhead. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk. Sedangkan biaya tenaga kerja ini secara langsung ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada karyawan yang dikerahkan langsung untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dapat didefinisikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada para karyawan yang dikerahkan dan tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang jadi tersebut. Nah, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan beban pabrik lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasi atau dibebankan langsung ke pekerjaan. Oke, HPP per unit. Jadi tadi kita mengenal HPP, di sini ada namanya HPP per unit ya. HPP per unit adalah HPP yang dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, pada satu kali produksi dengan HPP 5 juta, dihasilkan 250 buah produk. HPP per unit adalah 5 juta itu dibagi dengan 250, maka akan menghasilkan angka 20.000. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Jika misalnya ditentukan margin keuntungan 30%, maka harga jualnya adalah HPP plus 0,3 dari HPP tersebut. Jadi kalau dihitung-hitung harga jualnya adalah menambahkan 6.000. Ya, jadi marginnya dari 30% adalah 6.000. Maka harga jualnya bagi berapa? Harga jual adalah 20.000 ditambah dengan 6.000 margin dari 30%, maka harga jual dari produksi itu adalah 26.000. Begitu ya penjelasannya. Penetapan, kita masuk ke HJP. Penetapan harga jual produk atau HJP, harga jual produk, diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Metode penetapan harga produk. Ada 3 pendekatan untuk penetapan harga produk. Yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Yang kedua adalah pendekatan biaya atau cost oriented approach. Yang ketiga adalah pendekatan pasar atau market approach. Pendekatan permintaan dan penawaran, dari tingkat permintaan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua adalah pendekatan biaya, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga adalah pendekatan pasar. Di sini merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga.
seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Baik, seperti kita ketahui, biaya produksi itu meliputi 3 hal tadi ya, biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, dan biaya overhead. Ini adalah biaya produksi gabungan dari semua biaya bahan baku, tenaga overhead, dan tenaga produksi. Baik, saya akan punya soal di sini. Oke, diamatin baik-baik ya. Perusahaan percetakan Srijati menerima orderan cetak leaflet dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran kertasnya adalah A3, jenis cetakannya adalah full color. Harga jasa desain ditentukan perusahaan dan dia ingin mencetaknya 100 eksemplar. Baik, coba hitung berapa harga pokok produksi dan harga jual jika keuntungan yang diinginkan adalah 20%. Oke, saya di sini menuliskan ketentuan. Harga kertas A3 satu sisi adalah 8.500. Jasa desain per konsep adalah 11.500. Baik, diamatin lagi soalnya ya, dan silakan mulai menjawab dari jawabannya tersebut. Nah, silakan pertanyaannya tetap berapa HPP per unit dan berapa laba jika diinginkan keuntungannya adalah 20%. Bagi anak-anak yang sudah mendapatkan jawabannya boleh menuliskannya di kolom komentar ya dengan menyebutkan nama, kelas, dan absen. Oke, selamat menjawab. Untuk mencari jawabannya silahkan mencek di bagian atas ya. Saya sudah menyediakan tabel, jadi silahkan langsung mencari berapa HPP per unit dan berapa keuntungan 20%-nya. Oke? Baik, itu saja penjelasan untuk hari ini. Silahkan menjawab untuk soal yang Ibu berikan. Kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih dan salam sejahtera. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Terima kasih anak-anak.